Halo Sabko, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Sobat sejarah, bayangkan sebuah masa awal abad ke-20 ketika rakyat Indonesia masih berada dalam cengkraman kolonial Belanda, penindasan ekonomi, diskriminasi sosial, dan kesenjangan tajam antara pribumi dan non-pribumi menjadi pemandangan sehari-hari. Namun dari kondisi terjepit itulah lahir sebuah gerakan besar, Sarekat Islam, sebuah organisasi yang awalnya lahir untuk melindungi pedagang pribumi dari persaingan dengan pedagang Tionghoa, tetapi kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Namun sejarah mencatat di dalam tubuh Sarekat Islam inilah benih-benih gerakan komunis mulai tumbuh. Pertanyaannya, benarkah Sarekat Islam menjadi pintu awal lahirnya Partai Komunis Indonesia? Mari kita telusuri kisahnya. Pada masa itu rakyat pribumi seolah tak punya perlindungan. Dari situlah pada tahun 1905 di kota Solo, seorang saudagar batik bernama Haji Samanhudi memutuskan untuk mendirikan sebuah perkumpulan bernama Sarekat Dagang Islam. Tujuan awalnya sederhana, yaitu untuk melindungi para pedagang batik pribumi khususnya yang beragama Islam agar tidak selalu kalah bersaing dengan pedagang asing. Namun perkumpulan yang awalnya kecil itu berkembang dengan cepat. Tidak lama kemudian pengaruhnya meluas hingga ke berbagai daerah. Semangat solidaritas umat Islam membuat organisasi ini diterima luas. Per tahun 1911 namanya berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama ini juga menandai perubahan arah perjuangan. Sarekat Islam tidak lagi sekadar organisasi pedagang, melainkan perlahan menjadi sebuah gerakan sosial yang membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam di seluruh Hindia Belanda. Titik balik besar datang ketika kepemimpinan Sarekat Islam beralih ke tangan Hos Cokro Aminoto. Cokro bukan sekedar seorang guru, ia adalah orator ulung yang kata-katanya mampu membakar semangat massa. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi politik yang berpengaruh. Bayangkan saja, pada tahun 1916, jumlah anggota Sarekat Islam mencapai jutaan orang. Itu adalah angka yang luar biasa besar, bahkan bisa disebut sebagai organisasi modern terbesar di Indonesia pada masa itu. Di tangan Cokro Aminoto, Sarekat Islam mengangkat isu-isu ketidakadilan sosial. Ia menentang kesewenang-wenangan kolonial, memperjuangkan hak rakyat kecil, dan menyerukan persatuan Islam sebagai kekuatan menghadapi penjajahan. Rumah Cokro bahkan menjadi tempat perkumpulan banyaknya tokoh yang kelak berperan besar dalam sejarah bangsa. Di sanalah Soekarno muda menimba ilmu politik, di sanalah Semaun belajar memperjuangkan kaum buruh, di sanalah Kartosuwirjo menguatkan keyakinan Islamnya, dan di sanalah Alimin mendalami paham komunis. Tidak berlebihan jika rumah Cokro Aminoto disebut sebagai kawah candra di muka yang melahirkan beragam ideologi yang nantinya saling bertarung di panggung sejarah Indonesia. Namun, semakin besar Sarekat Islam, semakin besar pula tantangan yang dihadapinya. Di dalam tubuh organisasi ini mulai tumbuh pengaruh radikal. Semaun, seorang tokoh muda yang cerdas dan berani, mulai menyebarkan ide-ide sosialisme dan komunisme, khususnya di cabang Sarekat Islam Semarang. Ia membawa gagasan perjuangan kelas, buruh melawan kapitalis, rakyat kecil melawan penindas bagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Gagasan itu terdengar sangat menarik. Akhirnya Sarekat Islam pun mengalami perpecahan. Di satu sisi ada Cokro Aminoto dan pengikutnya yang ingin tetap menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan. Di sisi lain ada kelompok Semaun yang semakin condong ke arah komunisme. Perpecahan itu mencapai puncaknya pada tahun 1921 ketika Sarekat Islam benar-benar terbelah menjadi dua. Kelompok Cokro Aminoto disebut sebagai Sarekat Islam Putih, sementara kelompok Semaun disebut sebagai Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Merah kemudian tidak lagi berdiri sendiri, dan dari sinilah kelak lahir Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, menjadikannya salah satu partai komunis pertama di Asia, bahkan lebih tua daripada Partai Komunis Tiongkok. Jadi memang benar ada kaitan antara Sarekat Islam dengan PKI, meskipun harus dipahami dengan jelas bahwa Sarekat Islam itu sendiri bukanlah partai komunis. Yang terjadi adalah sebagian faksi dari dalam tubuhnya keluar, lalu melebur ke dalam gerakan komunis internasional. Setelah perpecahan itu, hubungan antara Sarekat Islam Putih dan kelompok komunis menjadi semakin renggang. Puncaknya terjadi ketika PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926 hingga 1927. Pemberontakan itu gagal total dan ditumpas habis oleh Belanda. Ribuan orang ditangkap, banyak yang dibuang ke Digul, Papua. Sejak saat itu PKI menjadi momok yang selalu diawasi oleh pemerintah kolonial. Sementara itu Sarekat Islam yang masih dipimpin Cokro Aminoto mulai kehilangan kekuatannya. Tekanan dari Belanda, perpecahan internal
internasional serta hilangnya semangat persatuan membuat organisasi ini perlahan-lahan melemah. Namun, meskipun akhirnya meredup, warisan Syarikat Islam sangatlah besar. Syarikat Islam adalah organisasi modern pertama yang berhasil membangkitkan kesadaran politik rakyat pribumi dalam skala nasional. Dari Syarikat Islam lahirlah banyak tokoh besar yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Dari rumah besar itu lahir Soekarno sang proklamator, lahir Semaun yang menjadi tokoh komunis, lahir Kartosuwiryo yang kelak mendirikan Darul Islam, dan lahir pula Alimin yang menjadi pemimpin PKI. Semua itu menunjukkan betapa besar pengaruh Syarikat Islam dalam membentuk sejarah bangsa ini. Kini pertanyaannya, apakah Syarikat Islam bisa disebut sebagai awal mula PKI? Jawabannya tidak sesederhana itu. Iya atau tidak. Syarikat Islam memang menjadi wadah tempat benih-benih komunisme tumbuh, terutama melalui Syarikat Islam Merah. Tetapi Syarikat Islam sendiri tidak pernah menjadi partai komunis. Ia tetap berdiri di atas dasar Islam. Jadi, lebih tepat jika kita menyebut bahwa PKI lahir dari perpecahan Syarikat Islam, bukan dari Syarikat Islam itu sendiri. Sejarah Syarikat Islam adalah pelajaran penting bagi kita. Dari satu organisasi besar bisa lahir begitu banyak ideologi yang berbeda, bahkan bertolak belakang satu sama lain. Dari satu rumah besar lahir nasionalisme, lahir Islamisme, lahir pula komunisme. Semuanya kemudian berjalan dengan jalannya masing-masing, membawa bangsa ini melewati berbagai babak sejarah yang penuh konflik dan drama. Dan sekarang aku ingin bertanya kepada kalian semua, menurut kalian apakah Syarikat Islam memang harus disebut sebagai pintu awal lahirnya PKI? Ataukah PKI hanyalah penumpang gelap yang memanfaatkan gerakan rakyat pada saat itu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas sejarah Indonesia yang penuh warna dan pelajaran berharga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sejarah.